Eh, tema kita pada pagi hari ini kan haruskah melahirkan itu sakit? Nah, Oke, apa sih yang ya. ingin Ibu sampaikan ke teman-teman sinergi? Iya. Silakan, Bu. Oke. Oke, terima kasih. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Waalaikumsalam. teman-teman sinergi semuanya. Apa kabar? Saya harapkan di pandemi ini semuanya tetap stay healthy, tetap keep spirit and success untuk kita semua. Oke, pada kali Siap. ini di program ngetiknya dari Sinergi, saya akan sedikit berbagi ilmu dan kita sharing tentunya di sini di mengapa apakah melahirkan itu harus sakit gitu ya. Kalau kita seorang tenaga kesehatan, Bu Bidan ini jelasnya tahu bahwa persalinan itu sakit gitu ya. Apalagi untuk ibu-ibu yang sudah pernah melahirkan, kalau ditanya bagaimana persalinan, pasti dia jawabnya sakit gitu. Nah, sebenarnya apakah itu persalinan perlu rasa sakit? Tentunya rasa sakit itu alami dan itu nanti bisa kita manipulasi atau kita bisa memanajemen seperti itu. Dimana untuk proses persalinan ini sebenarnya adalah proses yang fisiologis, proses yang normal. Jadi sakitnya adalah sakit normal. Nah, saya harap di teman-teman sinergi yang lagi live ini semuanya adalah orang-orang yang ingin tahu semua ilmu-ilmu tentang kesehatan. Kalaupun ada orang yang non kesehatan, ini lebih baik gitu ya. Mungkin saya akan mengulas sedikit untuk mereka yang belum tahu di proses persalinan, yaitu suatu proses untuk mengeluarkan janin atau suatu proses kelahiran untuk mengeluarkan bayi gitu kalau orang umum. Nah, pada dasarnya proses persalinan ini memang sakit. Nah, di sini nantilah saya dan Mas Koko akan berbincang mengenai bagaimana sih biar proses persalinan ini menjadi hal yang menyenangkan, menjadi hal yang nyaman dan tentunya minim rasa sakit. Seperti itu Mas Koko. Siap. Mantap, Bu. Luar biasa, Bu. Ah, Bu, jadi iya, saya mau nanya nih, Bu. Kan memang sih iya, yang karena saya kan orang awam nih, Bu. Pasti iya orang kalau betul sekali. melahirkan tuh Silakan. sakit. Nah, sebenarnya ada nggak Betul. sih, Bu, biar kita tuh tidak terlalu merasa sakit pada saat persalinan, Bu? Oke, jadi memang untuk zaman dulu ketika saya sekolah di 2004 itu memang saya belum pernah mendapatkan ilmu-ilmu seperti ini. Kemudian dengan berjalannya waktu, ilmu kesehatan tentunya berubah gitu ya. Dan pengalaman saya sendiri yang anak saya sudah 12 tahun, rasa sakit itu masih terasa dan terbayang. Kayaknya namanya Hmm. trauma birthing, jadi trauma Hmm. persalinan gitu ya. Biar kita nanti minum trauma seperti apa? Tentunya dengan adanya kemajuan ilmu dan apa ya perkembangan-perkembangan ini tentunya ada dan banyak sekali gitu ya. Tentunya nanti di sini kita akan membahas apa saja sih apa namanya tips atau hal-hal yang perlu teman-teman ini teman-teman bidan berarti ya teman-teman bidan lakukan ataupun kalau di sini ada para calon orang tua kemudian pendamping persalinan ini dapat melakukannya itu ya. Kalau kita tahu bahwa proses persalinan itu adalah suatu proses yang penuh kejutan Mas Koko. Tak ada orang yang tahu bahwa nanti persalinan saya itu normal atau enggak, lancar atau enggak, Hmm. ini enggak ada yang tahu dan itu kejutan. Kalau zaman dulu belum ada USG itu juga kejutan. Selain kejutan rasa, juga kejutan ini laki atau perempuan seperti itu. Dan kita tidak pernah tahu bagaimana persalinan itu nanti terjadi itu kita siap atau enggak gitu. Nah, maka dari itu kita persiapkan semuanya. Ibaratnya orang lari maraton. Itu kita tahu bahwa lari maraton itu nanti panjang dan sakit tentunya, sakit gitu ya. Hmm. Sakit itu alias capek gitu ya. Sama, saya ibaratkan di sini saya pernah membaca suatu artikel bahwa persalinan ini adalah sebuah ibaratnya sebuah lari maraton di mana seorang pelari maraton itu harus benar-benar menyiapkan mulai apa saja, berarti yang disiapkan mulai fisiknya dulu. Dia latihan, biar kuat, karena maraton kan panjang. Hmm. Kemudian pernafasannya disiapkan, termasuk bajunya Hmm. juga harus disiapkan, Mas Koko. Iya, Nah, Bu. ketika orang pelari maraton menggunakan, mohon maaf, menggunakan hijab seperti saya, cocok nggak? Nggak juga gitu ya. Iya. Kemudian alat minumnya, nutrisinya, support system, dan lain-lain. Ini memang harus sudah disiapkan. Sama seperti nanti teman-teman ketika mengajari si ibu atau pasien kita, ya harus menyiapkan semuanya itu. Nah, kira-kira apa saja yang perlu disiapkan gitu ya. Tentunya tadi saya menyatakan apakah
harus sakit? Berarti nanti di sini yang kita fokuskan adalah sakitnya. Kalau yang lain-lain saya tentunya sudah banyak yang tahu gitu ya. Persalinan itu merupakan ya, hal yang sakit. Dari situ kita harus menyiapkan. Menyiapkannya dari mana? Menyiapkannya bukan hanya ketika kita itu berarti si ibu ya, ketika kita sudah mau bersalin baru disiapkan. Enggak, seperti orang maraton tadi. Persiapan di awal itu dia tiap hari latihan. Sama. Berarti ketika dia kehamilan, sebelum kehamilan. Jadi kalau orang itu sudah memutuskan untuk hamil, berarti dari situlah startnya dia menyiapkan semuanya. Termasuk persiapan sampai nanti persalinannya. Jadi bukan hamil itu tiba-tiba, oh anugerah tiba-tiba hamil, terus bersalin berjalan begitu saja. Itu berarti nggak ada persiapan. Sama halnya orang tiba-tiba suruh lari 5 kilo, nggak bakalan kuat gitu, dan bakalan dia tersiksa gitu. Berarti mulai dari dia menentukan dengan pasangan, oh saya nanti ingin hamil gitu ya, di situ harus memang benar-benar disiapkan. Terus dinyatakan hamil, di situ memang dia harus banyak persiapan dan bahkan nanti sampai persalinan. Preparation apa saja yang mungkin bisa disiapkan teman-teman semuanya di sini, calon orang tua, kemudian para petugas kesehatan, para calon-calon bidan, teman-teman calon bidan semua, sehingga nanti bisa menjelaskan ke para pasiennya. Yang pertama adalah dari pengetahuan. Ini faktor utama, bahwa pengetahuan ini adalah yang utama. Jika kita nggak tahu tentang semua hal, itu kita akan seperti orang kamu suruh lari, saya nggak tahu lari caranya seperti apa, harus lari kemana. Nah, di situ poin yang utama adalah pengetahuan. Nah, pengetahuan apa? Yang pertama, diri saya ini kuat nggak? Pengetahuan itu nggak selalu pengetahuan yang kognitif tentang suatu ilmu, nggak. Yang utama adalah pada diri kita dulu. Sebelum ke orang lain atau sebelum bertindak, berarti ke diri kita dulu. Kita harus mengenali kita dulu. Tahu, diriku kuat nggak? Siapa? Diriku mampu nggak? Diriku punya riwayat apa? Nah, ini dia harus tahu. Setelah itu, setelah pengetahuan tentang dirinya, bagaimana nanti proses kehamilan itu dan proses persalinan bagaimana. Nah, karena dia seorang awam, katakanlah jika awam, berarti disinilah nanti tugasnya para teman-teman bidan, para teman-teman mahasiswa calon bidan, untuk memoles atau untuk memberikan semua informasi yang harus dipersiapkan ibu untuk bersalin. Seperti itu. Jadi persiapannya itu bukan hanya di kehamilan, bukan hanya langsung persalinan, berarti awal itu harus sudah dapat. Dari mana pengetahuan-pengetahuan itu didapatkan? Nah, pengetahuan-pengetahuan ini bisa didapatkan ketika dia ada kelas-kelas ibu hamil kalau zaman sekarang. Berarti di sana dia mulai belajar. Kehamilannya itu seperti apa, kemudian apa saja yang nanti yang dijalani ketika hamil, dia melalui proses apa saja, kemudian mulai mengenali dirinya. Ini kita belajar dari sana. Dan banyak lagi nanti yang dipelajari di sana. Kemudian yang selanjutnya adalah selain pengetahuan, ada persiapan fisik, Mas Koko. Persiapan fisik apa saja tadi? Pelari itu berarti tiap hari dia harus latihan. Latihannya adalah latihan nafas. Oke, Mas Koko sebentar saya boleh menyapa teman-teman. Ini ada yang melambaikan dari kampus. Halo Ibu Siska dan teman-teman. Mungkin mahasiswa saya japri semuanya. Ayo ini ngikutin ini Bu Chandra gitu ya. Saya kasih wajib gitu ya. Ilmunya menarik. Terima kasih Bu Siska. Mungkin tadi perkenalan, saya dari IK Strada Indonesia atau disebut kalau Ekstrada gitu ya. Terima kasih sudah bergabung teman-teman Strada gitu. Saya adalah salah satu tim atau bagian dari Strada. Oke, saya lanjutkan persiapan fisik. Berarti persiapan fisik yang nanti akan dipersiapkan untuk persalinan apa? Yang utama di persalinan itu adalah kekuatan dari pernafasan, Mas Koko. Ketika kita kuat, makannya kita banyak, asal makan biar tenaga kuat. Tapi kalau pernafasannya nggak pernah belajar, ya dia nggak akan pernah mendapatkan suatu relaksasi. Misalnya aku persiapan fisik, aku sudah kuat, aku sehat, belum tentu gitu ya. Yang utama di sini adalah penguasaan dari pernafasan. Dari otot-otot. Jadi kita latihan otot. Jadi pelari tadi
bukan pari saja, tapi ibu-ibu juga latihan. Sepanjang dia hamil, dia berlatih tentang pernafasan. Pernafasan ini bisa didapatkan dari berbagai cara. Misalnya selama hamil dia ikut yoga, ikut senam hamil dan lain sebagainya. Yang tentunya di sana dia menyiapkan untuk pernafasannya, untuk fisiknya seperti itu. Kemudian ada persiapan tentang peralatan. Nah, tadi kalau saya sampaikan pelari itu juga harus bawa botol minum, peralatan bajunya juga harus memadai. Kalau misalnya si ibu itu tidak menyiapkan secara peralatan ketika di ruang bersalin, dia menggunakan baju yang tidak menyerap keringat, yang gerah. Sudah dia stres, kesakitan, bajunya nggak nyaman. Misalnya itu salah satu contoh dari peralatan. Kemudian juga harus tersedianya botol minum ataupun nutrisi-nutrisi ataupun yang mudah dicerna ketika ibu itu menjalani atau proses menunggu persalinan. Jadi peralatan-peralatan itu harus sudah tersedia Mas Koko di sana. Termasuk tisu. Nah, tisu ini biasanya simple, tapi mungkin juga dilupakan ketika ibu berkeringat dan lain-lain. Saya pengalaman mungkin saat di situ yang jaga adalah si mertua. Saya mau ndak mau bajunya mertua, ya kayak gitu. Nah itu nggak cocok gitu. Itu zaman dulu, jangan ditiru. Sebelum 2010, jauh sebelum 2010. Nah, handuk kecil, botol minum, atau mungkin kompres hangat, tisu, kemudian celana dalam yang nyaman, baju yang nyaman, handuk, dan lain-lain, ini memang harus sudah dipersiapkan ketika dia menjelang persalinan itu. Kemudian yang tidak kalah penting di sana Mas Koko adalah persiapan mental. Nah, ini persiapan mental ini, si ibu itu sudah siap nggak sebenarnya? Saya sampaikan tadi, ketika dia memutuskan hamil, berarti dia sudah harus siap semuanya, termasuk di persiapan mentalnya. Berarti apa saja? Nanti kalau misalnya dia berada di suatu ruangan, Mas Koko, kalau kita mungkin berada gitu di satu ruangan VIP yang di sana sendiri gitu ya, tidak menutup kemungkinan juga untuk pasien-pasien nanti dia berada di suatu ruangan yang bersama-sama dengan ibu melahirkan lain. Nah, ketika si temannya yang sama-sama seperjuangan, saya sebut seperjuangan ya Mas Koko ya, sama-sama dia pelari atau seperjuangan tadi mau melahirkan, dia sudah dari finish atau dia sudah bersalin terlebih dahulu. Biasanya si ibu itu akan, dia sudah melahirkan, saya kapan? Akhirnya dari stresor itulah yang meningkatkan dari rasa nyeri. Dari rasa nyeri tadi menghambatlah suatu proses percepatan persalinan. Nah, itu sebenarnya kalau kita bahas itu ada 5 SKS kalau di persalinan gitu ya. Ini panjang, tapi enggak apa-apa, kita hanya mengupas sedikit-sedikit. Nanti kalaupun nanti kita membutuhkan waktu next time kita bisa bertemu lagi gitu ya. Tadi persiapan mental. Itu beberapa persiapan dan masih banyak lagi persiapan-persiapan lainnya. Nah, menurut beberapa sumber yang pernah saya baca di salah satu buku menurut Aprilia di 2018, ada beberapa kunci melahirkan yang aman, yang nyaman, yang minim trauma dan juga untuk mengurangi rasa sakit. Yang pertama tadi sudah saya sebutkan juga, di knowledge atau di pengetahuan. Ada lagi, kalau tadi pengetahuan saya sudah membahasnya, dia harus tahu tentang dirinya. Pengetahuan itu memiliki peranan penting, gitu kan. Kalau dia nggak tahu tentang dirinya, dia akhirnya ketakutan. Rasa takut itu ibaratnya musuh, gitu. Kalau kita takut itu kita nggak tahu apa-apa, dan itu musuh. Kita nggak akan pernah maju, gitu ya. Jadi apapun itu, ketika kita takut terlebih dahulu itu musuh kita, gitu ya. Jadi nggak perlu takut. Nanti kita sampaikan kepada para ibu-ibu, gitu ya. Kemudian yang kedua, selain pengetahuan ada mindfulness and awareness. Jadi di mana dia aware dan dia mindful. Jadi dia itu seharusnya percaya, mindful itu dia sadar, seharusnya dia itu sadar akan dirinya, akan tujuannya. Kalau dia sudah tadi berencana punya anak, berarti tujuannya adalah menjadi orang tua. Berarti dia harus sadar dirinya dan tujuannya, kemudian dia juga harus aware. Dia harus aware itu
dia waspada, dia itu intinya um, apa ya? Ini terhadap diri sendiri gitu, respect terhadap diri sendiri. Apapun yang ada di dirinya dia adalah harus respect. Nah, seperti itu. Dengan lebih mindful dan lebih aware terhadap dirinya dan si bayi tentunya, berarti ini ada dua ya Mas ya, pembahasannya. Dengan diri dan bayinya ini diharapkan akan semakin tahu, si ibu itu tahu tentang dirinya, tentang bayinya, tujuannya, sehingga dia akan merasa lebih rileks, lebih nyaman. Sehingga dia nanti yang terbentuk bukan hormon cemas, bukan hormon rasa sakit, tapi dari hormon kebahagiaan. Yang nantinya di sana adalah lawan dari hormon sakit itu. Jadi Allah itu kasih sesuatu itu pasti berpasangan. Kalau Allah kasih hormon sakit berarti Allah juga sebenarnya itu kasih hormon untuk menangkal rasa sakit itu. Nah, kita bahas nanti apa sih hormonnya seperti itu. Kemudian di selanjutnya selain awareness ini oh ya, untuk melatih awareness atau mindful ini, kita nanti latihannya bisa saat hamil, ataupun nanti proses hamil, ataupun ketika ada waktu jeda di persalinan itu, dia bisa untuk berlatih. Yang pertama tadi, nafas. Berarti dia harus latihan nafas. Latihannya mulai dari kehamilan. Dia harus berfokus. Fokus pada dirinya, pada bayinya. Dia menyadari akan tubuhnya. Berarti dia percaya. Kemudian lepaskan semua ketegangan. Terus yang paling utama untuk melepaskan ketegangan itu harusnya dengan suatu pergerakan. Jadi kalau kita tegang, kalau kita ada rasa nyeri, sakit, itu si ibu jangan diam aja. Kita ajari si ibu itu untuk misalnya, ibu boleh berdiri, ibu boleh goyang. Mas Koko pernah lihat nggak di IG, ibunya mau bersalin tapi diputarkan suatu musik, suatu lagu, ibunya diajak dance. Pernah. Nah, itu salah satu juga. Oh, belum pernah ya? Nanti kita lihat. Iya, jadi dance diajak dance. Oh, keren. Saya sering share di status saya, ibu hamil yang sudah mau bersalin itu dance. Jadi perutnya juga kelihatan gitu, menyenangkan sekali. Itu juga mengurangi stresor. Gitu. Jadi ketika kita ada rasa sakit itu bergeraklah sebenarnya. Dengan pergerakan itu akan mengurangi sebenarnya kayak gitu. Terus selanjutnya yang kesekian adalah healing trauma. Healing trauma itu berarti adanya suatu hal yang dirasakan di masa lalu. Ini hendaknya dihilangkan. Berarti ketika menjelang itu, misalnya di anak kedua, anak ketiga, dia trauma dengan pengalaman masa lalu. Nah, ini harus dihilangkan terlebih dahulu. Agar nanti ketika menghadapi di persalinan selanjutnya, dia lebih enjoy. Gitu. Bagaimana cara menghilangkannya? Dia bisa mengikuti beberapa kelompok hamil ya. Misalnya di Prenatal Gentle Yoga itu juga ada kelompoknya, kelompok kelas ibu hamil dan kelompok-kelompok lainnya yang tentunya di situ bersifat positif untuk ibu hamil. Dan tentunya nanti diajari nulit-nulit untuk persiapan persalinan gitu. Trauma-trauma itulah juga bisa menentukan sakitnya atau meningkatkan rasa sakit. Ketika dia trauma, aduh yang kemarin sudah sakit. Nah, dia akan membayangkan hal-hal yang lalu yang tentunya itu mungkin salah dulu ya. Sehingga di sini dia semakin takut, semakin sakit. Nah, terjadilah hormon sakit itu semakin meningkat. Jadi bukan lagi hormon bahagia yang bisa melawan hormon sakit. Nah, healing trauma ini harus dihilangkan. Kemudian di breathe, nafas. Nah, itu latihan nafas. Untuk latihan nafas ini banyak cara, Mas. Jadi kunci dari persalinan yang saya sampaikan tadi adalah dengan mengelola nafas. Dengan mengelola pernafasan. Ketika kita menguasai nafas, maka kita akan menguasai pikiran kita. Jadi ketika pikiran kita terkuasai, maka semua sensasi tubuh ini juga akan mampu kita kuasai. Jadi kita harus menguasai nafas untuk ibu bersalin itu. Kalau dia sudah menguasai nafas, berarti pikiran ini pasti akan lebih konsentrasi. Jadi tidak gerambiang kemana-mana. Gerambiang Mas Koko tahu ya? Ini bahasa orang Kediri nanti takutnya. Gerambiang itu istilahnya pikirannya kemana-mana, nggak jelas. Oh iya. Seperti itu. Jadi pikirannya nggak jelas, sudah nanti akhirnya kalau pikiran nggak jelas, ngerambiang kemana-mana, ini akhirnya dia tidak bisa konsentrasi apa tujuannya nanti.
Dia tidak bisa menikmati sensasi tubuhnya, menikmati sensasi gelombang cinta atau kalau menurut Bu Yesi itu katanya gelombang cinta. Kontraksi. Nah, sebut aja gelombang cinta gitu ya, biar rasanya itu lebih indah gitu ya. Jadi nggak menakutkan gitu ya. Dengan nafas ini seseorang akan belajar menyalurkan energinya. Selain tadi dia konsentrasi, dia juga akan menyalurkan energi ke seluruh tubuh. Dia mengatur nafas, dia menguasai pikiran, menyalurkan energi positif, guna nanti untuk kelancaran persalinan. Ketika dia sakit, tarik nafas panjang, dia bergerak ke sana kemari, menguasai nafas dan lain-lain. Nah, ini diharapkan dia mampu mengurangi dari nyeri-nyeri itu. Nah, mengapa untuk nafas ini sangat penting? Itu alasan-alasannya. Kemudian ada lagi relax mind. Jadi kita harus merilekskan dari pikiran kita. Tadi saya sampaikan, sebenarnya di persalinan itu yang keluar adalah hormon sakit gitu ya. Kalau kita tadi sudah tidak tahu berarti cemas, takut. Kemudian dia tidak berlatih nafas. Nah, dia dari mana mendapatkan hormon cinta? Yang ada adalah hormon takut, hormon sakit, hormon nyeri. Maka dari situ untuk ibu yang mau bersalin, ini hendaknya diajari untuk relax mind. Jadi nanti yang keluar itu biar hormon yang melawan rasa sakit gitu. Hormon-hormon yang persalinan ini keluarnya dari otak, Mas. Jadi hormon sakit itu yang keluarnya dari otak. Ketika otak kita sudah santai, otak kita tidak primitif itu tidak serba takut. Itu nanti juga yang keluar bukan lagi hormon yang sakit. Hormon sakit tetap ada, tapi untuk intensitasnya dia akan lebih rendah seperti itu. Begitu. Mungkin dari sini, mungkin buka pertanyaan atau ada yang Mas Koko mau tanya, silahkan. Iya Bu, saya nih Bu, kan saya tidak melahirkan ya Bu. Ya. Jadi kalau misalkan tugas suami atau pendamping itu semana sih Bu, sejauh apa pentingnya? Oke, betul. Jadi di sini yang paling berperan itu sebenarnya bukan hanya si ibu Mas Koko, tapi yang berperan juga pendamping persalinan, juga keluarga, juga provider atau tenaga kesehatan. Nanti kita akan bahas di sana. Untuk pendamping persalinan apa saja yang harus dia lakukan? Ini nanti saya bahas juga. Di sini masih ada tadi ternyata di selain relax time itu menurut dari Bu Yesi, ini ada mind, body, and body balance. Apa itu mind, body, and baby and body balance? Balance is everything. Jadi semua itu harus benar-benar seimbang. Jadi di persalinan itu jika semua nggak seimbang, ini juga bisa meningkatkan semakin meningkatnya rasa nyeri. Jadi apa saja yang seimbang, yang harus seimbang, itu yang pertama ada passage. Kalau kita di ilmu kesehatan, kita belajar tuh ada passage. Passage itu siapa? Passage itu apa? Jadi passage itu termasuk di sana ada panggul, ada rahim, ada jalan lahir. Nah, kemudian ada power. Power itu berasal dari si ibu dan juga dari si baby. Kemudian ada passenger. Passenger itu berarti yang menaiki, menumpangi. Berarti ada si janin, presentasinya, posisinya. Nah, semua ini harus seimbang. Harus dalam posisi kondisi seimbang. Karena balance is everything. Begitu. Menurut Dr. Carlos Philip di suatu jurnalnya, ini bahwa semua jika tidak seimbang, misalnya salah satu ada yang berubah atau tidak seimbang, ini bisa menghambat dari salah satu proses jalannya persalinan. Misalnya di passenger aja, di posisi yang kurang nyaman, atau mohon maaf, posisi yang tidak tepat. Posisi bayi yang tidak tepat ini bisa menimbulkan rasa tidak nyaman, menjadi gangguan. Kalau di kesehatan, bukan lagi posisi yang normal, tapi posisinya abnormal. Berarti itu tidak balance.
seperti itu. Kemudian ada lagi movement and gravity during pregnancy and labor. Jadi di mana untuk posisi bayi ini yang saya sampaikan tadi, memang posisi janin itu harus sesuai, Mas. Dia memerlukan suatu ruang yang ruangan itu ya memang dia ruangnya memang ya di dalam seperti ibu ya ruangnya press gitu ya. Tapi dia harus memiliki suatu ruang yang optimal yang dia itu mampu untuk memposisikan dirinya dengan normal. Karena ketika dia posisinya sudah bagus, sudah pas, itu bisa sinergi dengan alam. Dia bisa berhubungan dengan gravitasi, sehingga dengan adanya gravitasi itu bisa mempercepat proses persalinan. Gitu. Dengan adanya kepala di bawah itu juga meningkatkan gaya gravitasi sehingga nanti diharapkan persalinannya berjalan lebih cepat seperti itu. Kemudian ini gentle support tadi saya sampaikan. Tadi apa sih tugasnya Mas Koko? Nah, ini di sini ada support. Supportnya dari mana saja? Dari partner, dari provider. Jadi support ini juga sangat berperan penting Mas Koko. Ketika misalnya Mas Koko nanti punya pasangan, tapi saat dia bersalin ada suatu masalah, dia nggak support. Kira-kira istrinya gimana? Stres nggak Mas Koko? Stres, berarti di situ harus support partner yang utama, kemudian support keluarga, kemudian provider, berarti tenaga kesehatan ini harus memang bagus gitu. Biar si ibu itu merasa lebih nyaman, biar lebih dia merasa diperhatikan, sehingga dia nanti hormon-hormon yang keluar itu adalah hormon cinta, relax, dia seperti itu. Kemudian tugasnya banyak, seperti di materi-materi yang mungkin saya share di saya sendiri di pribadi, dan saya pernah juga talkshow seperti itu. Apa saja sih pesan untuk para pendamping persalinan gitu ya? Pendamping persalinan itu harus tahu segala hal yang ada yang didampingi. Kadangkala si perempuan itu tidak menyatakan atau tidak menyampaikan keinginannya, tapi laki-laki harus peka. Misalnya, kalau dia sudah merasa sakit Mas Koko, dia merasa sakit, masa Mas Koko cuma mau diam? Enggak, berarti si pendamping itu harus peka, baik itu pasangan ataupun keluarga itu harus peka. Berarti diapakan? Misalnya dia membantu untuk masak, bantu untuk afirmasi positif, memberikan afirmasi itu suatu penguatan. Berikan penguatan-penguatan positif. Oh, pintar, bagus. Terus, apalagi yang penting di sana bisa memberikan suatu support sehingga dia merasa lebih kuat. Dia merasa bahwa yang jalani itu bukan dirinya sendiri, gitu. Ada orang-orang yang dia sayang, orang-orang sekitarnya yang juga ikut merasakan seperti itu. Nah, selain dari tugas Mas Koko mendampingi tadi, hati-hati ketika si perempuan itu misalnya memberikan kode-kode atau si ibu bersalin memberikan kode, ini juga harus peka. Sekarang sudah banyak apa saja atau kelas-kelas untuk pendamping persalinan, banyak sekarang. Jadi ketika seperti kelasnya parenting, jadi kelas menjadi orang tua, persiapan menjadi orang tua, kelas couple, itu banyak. Jadi ketika si Bapak Ibu calon orang tua ini tidak tahu, hendaklah pergi ke sana. Kadangkala subuh bidan ataupun tenaga kesehatan itu memberikan informasinya kurang jelas. Kadangkala misalnya setelah periksa gitu, pulang itu, tadi maksudnya Bu Bidan apa ya? Saya kurang jelas gitu ya. Nah, bisa sekarang untuk couple-couple itu atau pasangan atau parenting calon orang tua ini mengikuti kelas-kelas parenting, kelas-kelas couple, nanti pasti diajari di sana. Bagaimana nanti misalnya ketika menghadapi persalinan, kedua orang itu harus bagaimana. Karena kalau memutuskan hamil tadi berarti bukan perempuan saja yang ingin. Laki-laki juga berarti menginginkan, berarti itu juga tanggung jawabnya, gitu. Nah, seperti itu. Dan masih banyak lagi. Nanti next time berarti ada tema tersendiri. Apa saja yang harus dilakukan oleh para pendamping, gitu ya. Terus bicara tentang tadi di
untuk mengurangi rasa sakit tadi atau persalinan itu nggak harus dengan rasa sakit. Ini ada beberapa terapi alami, Mas Koko. Jadi kalau tadi apa saja yang harus dipersiapkan about all preparation, kalau sekarang mungkin beberapa teknik alami atau terapi yang sudah banyak di masyarakat yang praktek gitu ya. Ini ada yang pertama ada prenatal gentle yoga. Jadi selama dia hamil ini sudah proses persiapan. Ada yoga-yoga kehamilan, diajari teknik relaksasi, teknik distraksi, dan lain-lain. Kemudian ada endorfin massage sekarang, gitu ya. Jadi ada suatu massage atau suatu pijatan yang memang dia berfungsi khusus untuk meningkatkan hormon endorfin. Endorfin itu hormon bahagia, Mas Koko. Nah, itu yang paling penting. Jadi ketika si ibu itu merasa dia sakit dan lain-lain, jangan asal mijat, jangan asal massage. Ada teknik-tekniknya. Kalau memang nggak bisa, di sana bisa dikerjakan oleh bu bidannya. Atau misalnya kalau sekarang itu ada namanya daula. Sebenarnya udah lama itu ya. Cuman kalau di masyarakat kita di umum itu untuk daula sendiri ini belum begitu diminati karena daula itu iya kurang familiar. Sebenarnya daula ini memiliki tugas yang bagus, Mas. Ini adalah suatu pendamping persalinan di mana dia sama halnya dengan pendamping-pendamping seperti keluarga, kemudian suami, tapi dia nanti lebih fokus ke kebutuhan-kebutuhan ibu. Misalnya tadi, kalau si suami nggak peka atau suaminya nggak ngerti gitu ya, berarti misalnya kalau dia sakit, berarti si daula nanti selain dia mendampingi, dia memberikan massage. Misalnya ketika dia rasa sakit, dia berjalan ke sana kemari, dia ngikuti sambil memberikan massage, memberikan afirmasi, membawakan minum, kasih kipas mungkin. Nah, seperti itu. Kemungkinan juga si daula ini kalau apa namanya si ibunya misalnya mampu untuk masih ke mall, masih mau dandan, masih ke salon, daula ini juga boleh loh ngikutin. Jadi si ibunya kerimba dulu sebelum bersalin, boleh nggak kira-kira? Boleh. Kan bahagia ya, itu membuat bahagia ya. Selama ibunya masih mampu, misalnya pembukaannya 1, 2 dan dipastikan si ibu tanpa komplikasi, dia ingin misalnya aku mau ke apa namanya spa, mau ke massage, itu juga boleh didampingi. Boleh nanti jangan-jangan, oh ibu sudah mau bersalin, cukup ibu di ruangan ini, tidak boleh kemana-mana, tidak boleh ngapain, salah. Yang ada ibunya stres. Nah gitu. Jadi si daulanya itu juga bawa midwifery kit, juga membawa kit. Jadi dipastikan sewaktu-waktu jika dia membutuhkan seperti itu. Nah, daula ini biasanya memang berbayar, Mas. Jadi mungkin peminatnya juga sedikit ya. Kalau di luar negeri udah banyak sekali. Kemudian selain tadi untuk beberapa natural terapi, ada akupuntur, ada acupressure, ada homeopat, ada beberapa essential oil, berarti oil-oil untuk terapi, mengurangi nyeri. Selain ini, selama ini kan kayak aromaterapi itu. Pernah tahu Mas Koko aromaterapi? Nah, itu juga bisa mengurangi untuk nyeri. Kemudian ada Bach Flower Remedies, ada belajar tentang manajemen emosi, kemudian hypnobirthing, dan masih banyak lagi terapi-terapi alami yang bisa Ibu dapatkan untuk mengurangi rasa sakitnya. Seperti itu. Selain dari terapi-terapi alami tadi, saya ingin membahas tentang suatu afirmasi. Nah, tadi saya sudah nyebutkan ya Mas Koko, afirmasi. Apa sih suatu afirmasi? Afirmasi itu suatu meyakinkan diri. Afirmasi untuk diri sendiri, misalnya afirmasi positif. Kalau saya nanti bersalin, saya berafirmasi atau menguatkan diri saya itu nanti bisa. Tubuh saya ini kuat, gitu. Jadi kita memberikan penguatan-penguatan pada diri kita sendiri. Bahwa tubuh saya itu adalah normal, tubuh saya kuat, baby saya sehat, saya mampu untuk bersalin dengan lancar, persalinan saya cepat. Nah, hal-hal seperti itu yang bisa, bisa menciptakan hormon bahagia, hormon meyakinkan diri, ya. Jadi diharapkan juga untuk persalinannya semakin cepat, rasa sakitnya juga berkurang. Beberapa hal selain dia misalnya afirmasi seperti itu, nanti juga afirmasi yang bisa diberikan oleh pendamping. Si suami, pendamping, provider, ini juga bisa
memberikan memberikan afirmasi. Jadi misalnya kalau si suami memberikan afirmasi, misalnya sayang kamu kuat, baby kita sehat, nanti kita kalau setelah ini bagaimana. Nah, afirmasi-afirmasi seperti itulah yang bisa membuat seseorang itu bahagia. Apalagi afirmasinya dari orang yang disayang gitu ya. Jangan si penunggu itu terus diem gitu. Misalnya suami nungguin hanya diem, karena si diamnya aku tahu. Suami atau penunggu itu diamnya aku tahu. Diam karena dia nggak tahu. Ya. Berarti knowledge-nya dia rendah. Andai kan dia knowledge-nya tinggi, dia akan memberikan suatu afirmasi, memberikan suatu yang dibutuhkan. Ya. Nah, gitu. Yang pertama tadi kuncinya adalah di knowledge. Gitu. Misalnya tadi afirmasinya lagi ketika si ibu itu kontraksi gitu ya. Ibu itu merasa bahwa kontraksi ini adalah suatu gelombang atau suatu tanda dari baby saya. Jadi dirasakan aja bahwa baby ini sedang ngajak ngobrol saya. Jadi istilahnya diibaratkan bahwa gelombang cinta itu adalah tanda dari anak itu. Bahwa si anak ini dia ingin ketemu mama, dia ingin segera keluar, dan lain-lain. Aku bisa, nanti anakku bisa, aku mampu, dan lain-lain. Terserah nanti afirmasinya apa saja. Seperti itu. Selain afirmasi juga ada namanya self-help comfort measure. Jadi, kita harus membekali diri kita sendiri untuk menghalau rasa sakit. Nah, jadi kita harus memiliki bekal untuk menghalau rasa sakit kita sendiri. Tadi sudah banyak penjelasan. Bagaimana cara untuk menghalau rasa sakit pada diri kita? Karena yang bisa menghalau rasa sakit ya diri kita sendiri, bukan bu bidannya, bukan suaminya, gitu ya. Karena sakit berasal dari si ibu dan halau rasa sakit itu juga dari si ibu. Tapi bisa dipengaruhi oleh faktor-faktor lain. Yang pertama dengan cara relaksasi. Tadi beberapa cara alami tadi juga boleh. Ini dari ibu sendiri namanya self-help comfort. Jadi menolong diri sendiri untuk nyaman gitu. Relaksasi. Misalnya ketika si ibu merasa sakit, nyerinya datang, terus dia konsentrasi, tarik nafas panjang, dia konsentrasi, dia senyumlah minimal. Nah, selama ini yang saya tahu ketika rasa sakit itu datang bukannya senyum tapi atau dia teriak-teriak. Nah, ini yang meningkatkan rasa sakit. Harusnya dengan dia sudah ikut tadi misalnya prenatal gentle yoga, kelas prenatal, kelas parenting dan lain-lain, dia tahu bagaimana nanti ketika rasa itu sakit datang apa yang harus dilakukan. Dia senyumlah. Dia gerak ke sana kemari, dia jalan, dia fokus pada nafasnya. Nah, kalau dia sudah fokus menguasai pikiran, maka yang diharapkan tadi pikiran yang primitif akan hilang. Primitif itu tadi ketakutan diri sendiri, pengalaman lalu yang menyakitkan, terus dia nanti aku nggak mampu, itu hilang. Gitu. Kemudian ketika ibu itu nyeri, masih direlaksasi, ketika ibu nyeri itu, kita tenaga kesehatan atau pendamping itu hendaknya kita tahu, kita tanyakan, sakitnya di mana, rasanya seperti apa, paling tidak kita sudah empati. Oh, ditanyakan sakitnya di sini loh. Kalau misalnya sakitnya di punggung, tapi yang di lo sini, tepat nggak Mas? Enggak, gitu. Jadi paling tidak kita tahu rasa sakitnya di mana, sehingga ketika kita memberikan massage, memberikan suatu treatment itu sudah tepat, gitu. Kemudian ketika si nyeri datang dengan relaksasi itu, relaksasi juga bisa sambil duduk, sambil berdiri, sambil jalan. Nah, sering saya melihat video-video misalnya si ibu itu ketika dia proses persalinan di suatu klinik, dia itu jalan-jalan dulu, jalan-jalan di taman dan lain-lain. Misalnya ketika dia jalan sampai di suatu spot gitu ya, dia sakit, ya dia misalnya mau merangkak di situ, mau dimasas di situ, enggak apa-apa, nanti jalan-jalan kemana lagi, si pendamping ikut. Dikasih afirmasi,
diajari nafas lagi, diingatkan. Nah, ini tugas-tugasnya pendamping gitu. Karena di nyeri ini memang di nyeri sampean. Di persalinan ini adalah tujuannya memang untuk nyeri. Kalau nggak nyeri nanti nggak ada pembukaan persalinan. Nah, karena nyeri ini fisiologis, ini yang kita bahas tadi adalah mengurangi nyeri dengan cara berbagai macam tadi. Seperti itu, Mas Koko. Bu, izin Bu, ada pertanyaan Bu. Oh ya, silahkan. Ya, dari Evi_Juliani. Boleh. Kata Silakan. ibu saya pas waktu lahiran anak pertama nggak sakit, terus malah Iya. yang anak kedua kan anaknya cowok malah sakit, itu biasanya penyebabnya apa ya Bu? Oke, terima kasih Mbak Yuli, Mbak atau Ibu ya, Evi. siapapun Mbak. Oh, Mbak Evi. Oke, pengalaman di masa lalu gitu ya. Kadangkala untuk persalinan, untuk nyari persalinan ini bukan kadang memang ya, ambang nyeri seseorang ini berbeda-beda. Kalau ibunya tadi mengatakan di persalinan pertama dia merasa sakit, persalinan pertama tidak sakit, persalinan selanjutnya rasanya sakit. Ini berarti ambang nyerinya berbeda, gitu ya. Ambang nyeri ini bisa dipengaruhi oleh beberapa hal tadi. Mungkin di persalinan pertama karena dia merasa itu anak nomor 1, dia preparationnya dia sudah cukup, dia sudah menyiapkannya. Baik itu dari, kita nggak tahu faktor-faktornya ya yang dialami ibunya Bu Evi di persalinan pertama, apakah dia pengetahuannya sudah bagus, memang di saat itu dia keinginan anak yang memang diinginkan, rasa bahagia dan lain-lain, itu bisa mempengaruhi. Kemudian kalau di anak kedua dan selanjutnya biasanya kadang-kala anak yang kebobolan, aduh ini anak yang kebobolan, cuek gitu ya, akhirnya dia tidak konsentrasi seperti di awal, itu juga bisa. Atau faktor lain mungkin adanya komplikasi atau adanya sesuatu yang memang di sana meningkatkan dari intensitas nyerinya. Nah, kalau saya tidak menggali, saya tidak tahu faktor apa yang menyebabkan di kedua ini lebih sakit. Karena ketika kita mau memberikan suatu treatment, memberikan suatu rangkuman, ya kita harus menggali dulu data-datanya. Di manajemen nyeri kan seperti itu, harus kita gali A, B, C, D kayak gitu. Nah, seperti itu Mbak Evi. Ya, terima kasih. Ada lagi? Silakan teman-teman yang punya pertanyaan boleh langsung aja ngetik di kolom komentar. Ya, silakan. Boleh, silakan. Oke, waktunya sampai jam berapa Mas Koko? Waktunya 1 jam Bu. Oke, mungkin masih ada beberapa menit. Iya, dari Instagram notif dia berapa detik lagi gitu. Oke, siap Ibu. Siap Mas, kok Ibu. Mungkin dari beberapa yang sudah saya jelaskan tadi, saya bisa merangkum bahwa untuk mengurangi rasa sakit atau tips-tips untuk bebas rasa sakit atau mengurangi rasa takut, rasa nyeri tadi, yang pertama kita harus pengetahuan, kita harus sadar diri dalam arti sadar dengan pengetahuan itu siapa kita mampu enggak, dan lain-lain tadi. Kemudian yang kedua, sembuhkan ketakutan dulu. Tadi yang healing dari healing bird tadi. Kita sembuhkan dari rasa ketakutan dulu. Kemudian kita hilangkan masa lalu yang mungkin buruk atau riwayat-riwayat yang bagi dia menyakitkan dan lain-lain, itu kita hilangkan. Kemudian berdayakan diri ibu atau si pasien kita untuk mengikuti dari kegiatan-kegiatan persiapan untuk persalinan. Jadi kalau kita tenaga kesehatan ya kita ingatkan, kalau kita pasangan ya kita ajak bareng-bareng, jangan hanya menyuruh gitu ya Mas Koko nanti ya, keren. Yang menentukan kita berdua, berarti yang jalannya harus kita berdua. Yang ke kelas ibu hamil ya jangan ibu hamilnya aja gitu ya, si pasangan juga. Kemudian tanamkan hal-hal yang positif tadi, berarti afirmasi positif ini perlu kita tanamkan pada ibu. Kita ajarkan beberapa afirmasi yang bisa nanti dipakai ibu sendiri ketika ibu merasa kesakitan. Kemudian selain itu tadi untuk teknik nafas berarti ibu harus belajar dulu ya. Ketika hamil berarti bisa di prenatal gentle yoga, di senam hamil dan lain-lain, serta latihan-latihan yang lainnya. Ini tentunya
sangat dipersiapkan, sangat dibutuhkan untuk nanti persalinan. Persiapan fisik, kemudian apalagi tadi Mas, persiapan mental, alat, gitu ya. Tadi ini memang harus semua disiapkan. Terus apalagi tadi Mas Koko ya? Keterampilan otot ya. Jangan Ya. lupa untuk bernafas itu bukan hanya nafas yang biasa, tapi untuk mengurangi nyeri itu ada teknik-teknik pernafasan yang khusus, tidak hanya nafas aja gitu ya. Itu dapat dipelajari ketika di kelas-kelas ibu hamil atau di prenatal gentle yoga, di apa namanya? Ini di kelompok-kelompoknya ibu hamil lainnya gitu. Dan jangan lupa ibu harus mampu fokus pada dirinya, pada bayinya, kemudian menerima apapun yang terjadi. Kalau kita sudah berusaha seperti itu tadi, sudah melakukan hal-hal yang dianjurkan, jangan lupa di sana menerima. Jadi pasrah, jangan lupa. Tapi pasrahnya di belakang, jangan pasrah di depan. Nanti ngajari, ibu harus pasrah gitu. Ya Allah bu, saya sudah nggak kuat, saya pasrah. Nanti pasrahnya di depan ibunya gitu ya. Jangan lupa dia pasrah. Persiapan emosional itu juga penting karena persiapan emosional tadi dia bisa down ketika melihat yang lainnya sudah bersalin, dia belum, atau dia merasa katanya Bu Bidan 24 jam harus bersalin, saya sudah lebih dari 24 jam, dia akhirnya stres dan lain-lain. Nah itu yang bisa meningkatkan dari nyeri-nyeri di persalinan seperti itu. Oke, mungkin materi saya seperti ini. Sekarang monggo silahkan yang mau sharing. Mau ada Ya. pertanyaan Mas Koko? Atau Mas Koko mau tanya lagi? Ini Bu, ada pertanyaan Bu dari Iya, Septi Nur boleh. Aulia. Boleh. Bagaimana dengan kejadian ibu hamil yang beliau tidak tahu sedang hamil, lalu tiba-tiba Ya. lahir aja? Lalu Ya. waktu ditanya, ibu memang tidak mules. Jawabannya tidak. Bagaimana ya Bu? Karena apa itu kira-kira Bu? Silakan Bu. Yang tidak mules itu ketika persalinan gitu ya. Berarti di pertanyaan ini ibunya tidak tahu dia hamil atau enggak. Kemudian dia bersalin juga enggak ada rasa mules, tiba-tiba bersalin aja. Tapi emang ada Bu ya seperti itu? Seharusnya si perempuan itu tadi dia harusnya fokus pada diri. Ketika kita memperhatikan diri, kita mencintai diri kita, berarti itu lebih baik. Kalau dia sampai nggak tahu dirinya hamil, sebenarnya ditahu atau tidak ini kalau perempuan itu, oh saya tidak menstruasi, oh saya terlambat, oh terlambat sekian bulan. Sebenarnya dia harus tahu. Dan si baby kalau di dalam kandungan lebih dari 16 minggu, dia sudah adanya pergerakan. DCC-nya juga sudah terdengar. Seharusnya dia merasakan. Masa si ibu itu tidak merasakan sama sekali? Oh, ada yang nendang-nendang ya di perut saya, jangan-jangan. Nah, itu harus tahu. Mungkin dia tahu atau mungkin dia cuek. Nah, mungkin mau dari viral, kecuekan, Bu. Iya, dari kecuekan si ibu ini, ibu tidak berpikir akan adanya macam-macam, misalnya rasa sakit, kemudian rasa ketakutan. Kemungkinan inilah yang membuat persalinannya rasa nyeri itu lebih rendah. Karena dia, aku merasa nggak hamil, aku juga nggak merasa sakit, aku santai aja. Akhirnya si rasa sakit itu berjalan begitu saja, tanpa ibu konsentrasi, tanpa ibu merasa. Nah itu juga bisa seperti itu. Jadi karena dia nggak merasa ya santai aja. Ini rasa sakit apa sih? Dia cuek. Nah, akhirnya mungkin persalinannya dia untuk nyerinya tidak dirasakan. Seperti itu. Pasti nyeri. Cuman dia seperti itu, relax gitu. Ada lagi pertanyaannya? Ada Bu, dari Ida Rohib. Oh ini boleh. izin berbagi pengalaman Bu. Iya silakan. Penjelasan dari Ibu, saya pernah mendampingi persalinan yang ibunya, suaminya baru aja dipanggil sama Allah. Terus bilang, sebenarnya saya jerit bukan karena sakit, tapi saya sedih gitu. Oh iya, benar sekali. Jadi itu ibunya stres karena ditinggal suaminya ya Mas. Iya. Sebenarnya adanya pendamping itu sangat mempengaruhi juga. Ada dan tidaknya pendamping itu mempengaruhi dari rasa sakit dan juga dari stresor ibu. Dengan dia ditinggal suami yang nggak ada, dia merasa bahwa dirinya sendiri, nggak ada yang memperhatikan, sehingga dia lebih ke arah pikiran yang negatif. Gitu, dan dia tidak merasa nyaman sehingga mungkin rasa sakit itu akan lebih meningkat seperti itu. Iya, itu Mbak Ida ya? Siapa tadi? Iya.
Boleh ada lagi Mas Koko? Ada Bu dari Arianti 2195. Assalamualaikum Bu. Boleh. Waalaikumsalam. Iya, waalaikumsalam. Wah. Saya ingin bertanya, pernah ada ibu-ibu bilang bahwa melahirkan anak cowok lebih sakit dibanding cewek. Apakah benar Bu? Mohon penjelasannya dan apa penyebabnya Bu? Oke. Ini biasanya kalau di masyarakat ini namanya mitos ya. Karena mitos itu sudah merebak begitu lama, akhirnya ya mendarah daging, mitos yang salah bahwa nanti kalau melahirkan anak laki-laki itu sakit. Kenapa? Saya pernah dengar itu dan berkali-kali. Karena pada anak laki-laki, katanya si mitos atau katanya si masyarakat itu, anak laki-laki memiliki berat badan yang lebih besar, anak laki-laki lebih aktif. Sehingga ketika dia lahiran, itu sudah tercermin dari keaktifannya, katanya. Jadi membuat si ibu sakit itu karena anak laki-laki membuat sakit itu karena itu. Jadi di mitosnya itu anak laki-laki mesti tergambarnya, oh anak laki-laki itu tuh besar, perkasa, dia kuat, lebih aktif, itu yang membuat sakit. Padahal salah. Semua persalinan baik itu perempuan ataupun baby laki-laki, dia sama saja, tidak ada perbedaan. Itu hanya mitos. Seperti itu. Mitosnya ya itu yang pernah aku dengar. Beda wilayah juga beda kadang-kala Mas. Mitosnya, oh kalau anak laki-laki itu memang laki-laki itu suatu pemimpin, jadi dia itu memiliki suatu wibawa sehingga ibunya kesakitan. Itu juga pernah dengar. Banyak sekali mitos-mitos. Karena di suatu tempat dengan tempat lain beda, gitu. Ya Bu, baik Bu. Ada lagi? Kasih, Bu. Masih ada nih Bu, 2 lagi Bu. Boleh, silakan. Dari Fitri Hana 21. Ibu, boleh. Bagaimana cara memberi saran pada ibu yang trauma pada saat persalinan sehingga tidak ingin mempunyai keturunan lagi? Oke, biasanya memang seperti itu Mbak Fitri. Jadi ketika ibu itu bersalin dan dia tidak bisa memanajemen nyerinya, dia akan teriak-teriak, saya kapok. Kapok itu artinya saya cukup sekali aja gitu ya. Saya kapok, saya nanti tidak akan bersalin lagi. Karena di sini sudah sangat sakit gitu ya. Bagaimana caranya? Yaitu tadi, berarti di yang pertama ketika dia mulai dari dinyatakan hamil, knowledge-nya harus ditingkatkan. Berarti tugasnya Mbak Fitri nanti, kalau Mbak Fitri tenaga kesehatan, Mbak Fitri memberikan informasi-informasi yang benar mengenai mulai dari kehamilan sampai persalinan. Seperti itu. Sehingga kalau dia knowledge-nya sudah bagus, diharapkan tidak akan terjadi. Begitu. Baik, Bu. Terima kasih Bu. Ini pertanyaan sama-sama. Oke, siap. Dari Andrian Kak Putra. Boleh. Saya ingin bertanya, mengapa ibu bersalin dengan sungsang mesti lahirnya dengan ketuban mekonium, Bu? Silakan, Bu. Oke, apakah semua yang sungsang, apakah bayi yang sungsang itu selalu mekonium dan ketubannya keruh misalnya? Tidak. Bayi yang dengan posisi normal pun juga ada yang ketubannya mekonium. Mekonium itu bukan diakibatkan oleh faktor posisi janin, tapi diakibatkan oleh beberapa faktor. Salah satunya kalau yang pernah kita Bu Bidan biasa ngajari ke pasien gitu, Bu jangan minum jamu, karena jamu itu dia adalah pekat sehingga nanti dia tidak bisa tersaring oleh bariernya di plasenta sehingga dia bisa langsung masuk ke sana. Jadi itu bukan dari posisi janin. Kalau posisi janin ini bisa mempengaruhi dari proses pembukaan. Misalnya dengan posisi janin yang sungsang, ini kepala tidak segera menekan di serviks, ini bisa meningkatkan lama juga. Tapi sungsang ini tidak mengakibatkan terjadinya mekonium ataupun ketuban yang keruh. Ini diakibatkan oleh banyak faktor, tetapi bukan dari posisi. Misalnya dari makanan, dari obat-obatan, seperti itu. Siap. Seperti itu Mas Koko. Mantap, luar biasa Bu. Baik teman-teman, apakah masih ada pertanyaan lagi? Silakan. Kalau masih ada pertanyaan, nanti ngechat ke Mas Koko, gitu ya Mas Koko ya. Atau jangan lupa bergabung bersama kami di Indonesia Bersinergi, sehingga nanti teman-teman akan mendapatkan informasi-informasi kesehatan yang tentunya akan berguna untuk teman-teman semuanya. Seperti itu. Baik, kalau gitu saya sudahi ya. Oke.
Oke, terima kasih Mas Bu Koko. Chandra atas waktunya dan ilmunya. Sama-sama, Semoga bermanfaat. sama-sama. Semoga selalu ya Bu ya. Amin, Allahumma amin. Terima kasih untuk Terima teman-teman kasih. semua yang sudah ikut bergabung, sharing ilmu di sini, memberikan pertanyaan atau memberikan pengalaman. Semoga kita semua nanti bisa memberikan yang terbaik untuk para pasien, untuk orang-orang yang kita tunggu. Misalnya kalau ini calon ayah gitu ya, sehingga nanti diharapkan ibu bersalin ini mampu untuk mengurangi dari nyeri persalinan dan diharapkan persalinannya nyaman dan cepat seperti itu. Terima kasih saya ucapkan untuk tim dari Mas Koko dari Indonesia Bersinergi, untuk teman-teman semua, semoga kita semua diberikan kesehatan, kesuksesan seperti itu. Dan mohon maaf apabila ada salah kata, ada sesuatu atau dalam penyampaian kurang berkenan, saya mohon maaf. Baik, terima kasih Bu Chandra, terima kasih teman-teman. Sama-sama. Sampai ketemu lagi. Sampai ketemu Mas Koko. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu.